Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febriani dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai papan kekongruenan dan kesebangunan atau yang disingkat dengan papan Conan. Nah, di papan ini dapat dilihat ada 6 jenis membangun datar yang ditandai dengan latar biru. Kemudian ada amplop pink, ada amplop kuning, dan ada amplop hijau. Nah, amplop kuning ini berisi tentang petunjuk pemakaian alat peraga ini. Mari kita buka dan dibaca. Petunjuk penggunaan alat peraga. Alat peraga ini bertujuan untuk mengenalkan konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Yang kedua, setiap kotak pada papan memiliki dua bangun datar yang serupa. Analisislah apakah keduanya kongruen atau sebangun dengan kotak yang terdapat pada alat peraga. Jadi nanti kita akan diberikan dua jenis bangun datar yang serupa dengan yang tertera di sini. Lalu kita analisis apakah dia termasuk kongruen, sebangun atau keduanya. Lanjut di langkah selanjutnya, amplop pink pada papan berisikan info singkat mengenai kongruen dan kesebangunan. Nah, di sini terdapat kotak pink. Ya, di sini akan ada info singkat mengenai apa itu kongruen dan apa itu kesebangunan. Nah, yang terakhir, amplop hijau yang ini berisikan mini quiz yang terdiri dari 4 soal yang bisa dijawab bersama-sama dengan teman saat mempresentasikan alat peraga ini. Langsung saja kita mulai dari kotak info ini. Kita buka dan kita ambil. Ada 2 buah kertas yang berisikan petunjuk mengenai kongruen dan kesebangunan. Kita letakkan di sini biar terlihat. Satu lagi di sini. Nah, 2 buah bangun datar itu dikatakan kongruen apabila 1. Besar sudut yang seletak atau bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, panjang sisi yang seletak atau bersesuaian itu sama panjang. Nah, untuk kesebangunan, 2 buah bangun datar itu dikatakan sebangun apabila pertama, besar sudut yang seletak atau bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang sisi yang seletak atau bersesuaian itu sebanding. Nah, langsung saja pada contoh. Misalkan pada bangun pertama, yaitu persegi panjang. Nah, di sini ada persegi panjang dengan ukuran 12 x 8 cm. Nah, kita masukkan di sini. Nah, dapat dilihat bahwa persegi panjang tadi memenuhi kotak yang ada di papan. Jadi, persegi panjang ini dikatakan kongruen dengan persegi panjang yang ada di papan. Nah, apakah dia sebangun? Kita lihat ciri-ciri kesebangunan tadi. Apabila persegi panjang ini memenuhi 2 syarat kesebangunan, maka persegi panjang ini dikatakan sebangun dan kongruen. Selanjutnya ada persegi panjang dengan ukuran berbeda. Ini ukuran 6 x 4 cm. Kita cocokkan di sini. Nah, apakah persegi panjang ini memenuhi untuk dikatakan kongruen dengan persegi panjang yang ada di papan? Kita lihat syaratnya. Besar sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Terpenuhi ya. Semua sudutnya sama besar. Tapi apakah panjang sisi yang seletak atau bersesuaian sama panjang? Tidak. Pada papan, ukuran panjang dari persegi ini adalah 12, sedangkan untuk persegi panjang ini hanya 6. Jadi, persegi panjang yang kecil sama yang di papan itu tidak kongruen. Nah, kita cek apakah persegi panjang ini sebangun.
kita cek dari syarat yang pertama, besar sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Terbukti ya dari tadi sama besar sudutnya. Nah, untuk syarat kedua, perbandingan panjang sisi yang seletak atau bersesuaian sebanding. Nah, apakah ini sebanding? Tadi panjangnya yang besar ini 12, yang ini 6. Jadi 1:2 ya. Selanjutnya untuk lebar. Lebarnya ini 4, yang tadi 8, yang ini 8. Jadi 1:2 juga. Jadi persegi panjang yang kecil sama yang di papan ini dikatakan sebangun. Selanjutnya kita lihat untuk segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini ukurannya 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Kita masukkan. Nah, bisa dilihat bahwa segitiga sembarang ini memenuhi segitiga yang ada di papan, sehingga dikatakan bahwa kedua segitiga ini kongruen dan sebangun. Lalu ada segitiga sembarang dengan sisi 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Kita masukkan. Nah, kita cek apakah kedua segitiga ini kongruen. Kita cek dari syarat yang pertama, besar sudut yang seletak sama, bersesuaian dan sama besar. Kita lihat untuk sudut yang ini pertama, bersesuaian sama besar. Yang ini juga sama besar, dan di bawahnya juga sama besar. Nah, kita lihat sisi yang bersesuaian. Untuk alas bawah itu yang kecil 10 cm dan yang besar itu 15 cm. Jadi perbandingannya itu 2:3. Nah, begitu juga dengan sisi ini, yang di sini 8 cm dan yang besar ini 12 cm. Perbandingannya juga 2:3. Untuk sisi selanjutnya 6 dibanding 9 juga 2:3. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dua segitiga ini adalah sebangun. Kita coba mengerjakan kuis nomor 2. Sebatang pohon dengan tinggi 5 meter terletak di depan sebuah ruko dengan jarak 6 meter. Bayangan ruko dan pohon berhimpit. Jika bayangan pohon tersebut 6 meter, berapakah tinggi ruko? Nah, di sini kita menggunakan segitiga siku-siku yang ada di papan. Diketahui batang pohon itu tingginya 5 meter dan terletak di depan ruko yang berjarak 6 meter. Nah, kita di sini punya visualisasinya. Nah, anggap sisi ini yang 5 ini adalah tinggi pohon. Kita letakkan di sini. Nah, dari pohon sini ke sini itu jaraknya adalah 6 meter. Nah, bayangan kedua ini, anggap ini adalah ruko dan ini ada pohon. Nah, bayangannya ini berhimpit. Nah, bayangan dari pohon ini membentuk panjang 6 meter. Nah, pertanyaannya berapakah tinggi ruko ini? Tanpa menggunakan rumus, kita bisa tahu dengan menggunakan segitiga siku-siku yang besar. Tinggal kita masukkan. Nah, jadi tinggi ruko itu adalah 10 meter tanpa menggunakan rumus ya. Nah, dan visualisasinya itu seperti ini. Ini di sisi ini adalah pohonnya dan ini rukonya. Ini jarak antara keduanya dan ini panjang bayangan pohon. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.